Korupsi menjadi penyakit lama yang tak kunjung hilang di negara tercinta Republik Indonesia. Setiap tahun bermunculan kasus korupsi yang melibatkan pejabat publik. Berdasarkan catatan KPK saat Hari Anti Korupsi Sedunia tahun 2022, sebanyak 22 gubernur, 133 kepala daerah, setingkat bupati dan wali kota, serta 281 anggota DPR dan DPRD dijerat lantaran terlibat korupsi. Modus korupsinya beragam. Namun, secara umum, modusnya adalah penyuapan dalam pengadaan barang dan jasa, markup harga, gratifikasi, hingga nilai harga perkiraan sendiri yang terlalu tinggi. Anggota Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI Asmat Dimyati Natakusuma mengatakan bahwa program pencegahan tindak korupsi di tingkat daerah belum efektif. Itu kemungkinan karena terkendala biaya. Padahal DPR RI bakal menyetujui dan mendukung penambahan anggaran program pencegahan tindak korupsi yang diajukan KPK. Anggaran KPK untuk program pencegahan dan penindakan perkara korupsi pada 2022 mencapai 520,6 miliar rupiah dan untuk dukungan manajemen sebesar 822,7 miliar. Bukan tanpa alasan, Dimyati bakal menyetujui penambahan anggaran KPK karena KPK merupakan lembaga yang berintegritas dan punya rencana strategis agar kepala daerah tidak melakukan tindak pidana korupsi lagi. Di sisi lain, peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Diki Anandi lantang mendorong evaluasi program pencegahan korupsi kepada KPK, yaitu program Sistem Integrasi Partai Politik atau SIPP. SIPP ini merupakan seperangkat kebijakan yang dibangun untuk partai politik dan disepakati secara kolektif sebagai standar integritas yang harus dipatuhi seluruh kader partai. SIPP diinisiasi KPK sejak 2018 untuk diajukan dan ditandatangani oleh seluruh partai politik di Indonesia, mengingat cukup banyak kasus terkait persoalan integritas parpol ini. Tak hanya SIPP, program Seminar Duta Anti Korupsi oleh penyuluh anti korupsi juga perlu dievaluasi karena tak ada tindak lanjutnya secara konkret. Artinya, Seminar Duta Anti Korupsi oleh penyuluh anti korupsi hanyalah seremonial belaka. Bukan hanya lembaganya, ICW juga keras terhadap perilaku Firly Bahuri selaku Ketua KPK. ICW berpesan agar Firly Bahuri berhenti melakukan gimmick politik melalui berbagai seremoni menjelang masa jabatannya berakhir pada 2023. Momentum Harkodia 2022 di Indonesia dinilai sebagai ajang gimmick politik Firly Bahuri, sebab rangkaian acara Harkodia 2022 seperti pesta ulang tahun dikemas mewah. Novel Baswedan selaku mantan penyidik senior KPK mengatakan bahwa Hari Anti Korupsi semestinya memperbesar harapan agar korupsi bisa diberantas. Selain itu, Harkodia dijadikan momentum untuk mengajak masyarakat memberi dukungan dan berperan aktif dalam memberantas korupsi, bukan justru membuat acara seru-seruan yang habiskan uang negara. Jawabannya karena jumlah koruptor terus bertambah dari hari ke hari dan berlipat ganda. Pernyataan itu disampaikan Kepala Sekolah Akademi Anti Korupsi ICW Niza Zonzoa. Selain itu, usia koruptor dari tahun ke tahun semakin muda. Jadi kini banyak koruptor yang berusia 30-an seperti Angelina Sondak dan Nazarudin ketika terjerat kasus korupsi usianya masih 30-an. Selain itu, masyarakat belum banyak yang sadar akan tindakan korupsi. Padahal, tindakan tercela itu sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, akibat korupsi, pelayanan publik jadi terkendala, fasilitas publik yang rusak tidak kunjung dibetulkan. Meski begitu, kita tidak boleh menutup mata dengan kinerja KPK. KPK di bawah komando Firly Bahuri
telah menyelamatkan potensi kerugian negara dari tindak pidana korupsi selama 2022 mencapai 57,9 triliun rupiah. Angka ini naik 11 triliun dari tahun 2021 sebesar 46,5 triliun rupiah. Selain itu, pemulihan aset yang dilakukan KPK selama 2022 mencapai 49,54 miliar rupiah atau 348,98% dari target. Firly Bahuri mengatakan aset recovery Indonesia pada tahun 2022 sebesar 494 miliar rupiah. Ini jauh dari target karena targetnya sesungguhnya adalah 141,7 miliar rupiah. Firly menjelaskan, pemulihan aset 2022 juga melebihi pencapaian pada 2021 yang sebesar 416,96 miliar rupiah dari target 141,7 miliar rupiah. Dengan begitu, capaian pemulihan aset pada 2021 telah melebihi target 294,25%. Namun, penyelidikan yang dilakukan KPK baru mencapai 112 perkara pada periode Januari hingga November tahun ini. Padahal target penyelidikan mencapai 120 perkara selama 2022. KPK juga melakukan penyidikan terhadap 116 perkara dari target 120 perkara selama 2022. Lalu, penuntutan baru ada 108 perkara dari target 120 perkara. Untuk kasus yang ingkrah atau telah memiliki kekuatan hukum tetap, ada 121 perkara dari target 95 perkara. Untuk eksekusi, hanya 99 perkara dari target 95 perkara. Sedangkan jumlah orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka mencapai 115 orang pada periode Januari hingga November 2022. Namun, selama 2021 KPK telah melakukan upaya penindakan tindak pidana korupsi dengan rincian penyelidikan 127 perkara, penyidikan 105 perkara, penuntutan 108 perkara, ingkrah 90 perkara, eksekusi putusan 94 perkara, dan jumlah tersangka 123 orang. Demikian ulasan kami. Jangan lupa like, komen, subscribe, ikuti berita terbaru di hudhud.com.